Ya, oke. Assalamualaikum untuk teman-teman tercinta ya, untuk fan-fan saya yang masih tetap di channel saya tutorial UMKM. Kali ini saya akan bahas tentang garam dan NaCl ya. Untuk teman-teman yang belum paham, silahkan tonton video ini ya. Akan saya jelaskan tentang garam dan NaCl. Untuk ini airnya sama-sama 100 ml. Di dalam gelas ini saya isi 100 ml ya. Untuk tekstur NaCl seperti ini. Teksturnya itu hampir sama ya seperti garam ya. Dan fungsinya pun juga sama sebetulnya. Teksturnya putih seperti garam juga. Dan ini juga putih ya. Cuma agak ini sedikit kasar ya teman-teman. Kalau untuk NaCl itu sangat bersih karena ini halus ya. Untuk teksturnya dan warnanya ini halus kalau NaCl teman-teman. Atau yang biasanya disebut di dalam kimia itu garam industri ya teman-teman. Dan ini garam dapur atau garam meja biasa untuk kita memasak setiap hari ya. Nah, sekarang akan saya larutkan di dalam masing-masing gelas. Untuk yang lebih keruh atau yang bening itu yang mana ya teman-teman? Karena banyak yang tanya itu di komentar di pembuatan sabun cuci piring saya, kenapa saya menggunakan garam? Karena saya menekan harga modal ya teman-teman, untuk harga bahan supaya kita pembuatannya itu lebih murah ya daripada NaCl atau garam industri ya. Karena di tempat saya NaCl itu mahal ya teman-teman. Kalau dibelikan garam itu dapat 2 kilo ya. Sedangkan kalau saya membeli NaCl itu dapatnya itu 1 kilo. Nah, itu di tempat saya ya teman-teman, di toko kimia terdekat saya. Nah, sekarang saya akan larutkan di dalam gelas ini ya. Di masing-masing gelas, yang bagus yang mana, yang jelek yang mana. Kalau untuk fungsi sama saja ya teman-teman. Coba ini saya akan larutkan yang garamnya dulu ya teman-teman. Ini saya masukkan di dalam gelas ya. Ini masing-masing gelas berisi 100 ml air ya teman-teman. Untuk airnya ini saya menggunakan air isi ulang, tidak menggunakan air PDAM atau sumur ya teman-teman. Ini yang NaCl. Sama-sama kita larutkan. Untuk pelarutannya itu bagusan yang mana ya teman-teman? Saya aduk yang garam dulu. Saya aduk seperti ini. Untuk pelarutannya itu lebih cepat NaCl teman-teman. Kalau garam ini pelarutannya itu lama ya. Nah, ini NaCl nya. Kalau NaCl itu mudah larut teman-teman. Ini plastiknya saya pinggirkan dulu. Untuk warnanya sudah kelihatan ya teman-teman. Bagusan yang mana itu tergantung teman-teman semua pecinta kimia industri ya. Nah, ini mudah larut. Dan ini yang garam. Ini sudah sama-sama larut ya teman-teman. Untuk perbedaannya teman-teman bisa simpulkan sendiri bagusan yang mana. bisa dilihat ya. Untuk
garam dan NaCl tadi saya gunakan 10 gram ya teman-teman. Garam 10 gram dan NaCl 10 gram, dan saya larutkan di dalam masing-masing gelas itu. Saya kasih air 100 ml ya teman-teman. Coba kita lihat untuk hasilnya yang bagus yang mana, karena kalau fungsinya itu sama saja ya teman-teman. Nah, ini yang garam ya. Kalau yang ini NaCl. Apakah di dalam air ini ada perbedaan teman-teman? Setelah kita diamkan sebentar, kalau menurut saya itu lebih bening yang NaCl ya teman-teman, dibandingkan garam ini. Nah, lebih bening yang ini, NaCl. Untuk fungsi sama saja, untuk pengental sabun cuci piring ya, dan untuk bahan tambahan sabun-sabun yang lain itu fungsinya sama ya, garam dan NaCl. Untuk yang lebih bagus dan mudah larut memang bagusan NaCl ya, karena NaCl dikhususkan untuk industri ya teman-teman. Kalau garam ini kan beriodium ya teman-teman, untuk memasak setiap hari itu garam, dan ini NaCl nya. Oke, saya rasa videonya cukup sampai di sini ya teman-teman. Itulah perbedaan garam dan NaCl. Sebenarnya hanya beda keruh dan bening saja teman-teman. Untuk lebih irit, saya campur gunakan garam dan NaCl. Untuk garam itu bagusnya dilarutkan dulu dan diambil beningnya juga ya teman-teman. Kalau NaCl itu hampir 100% itu larut semua ya teman-teman. Kalau garam itu masih ada gumpalan sedikit di bawah ya, maka dari itu harus diambil beningnya. Sama saja, NaCl juga bisa diambil beningnya saja, tapi kalau saya itu tidak perlu ya teman-teman, karena NaCl sudah bersih ini, tidak apa-apa, kita aplikasikan langsung ke dalam golongan sabun ya teman-teman. Dan bahan-bahan pembersih lainnya yang membutuhkan NaCl itu bisa semua teman-teman. Oke, semoga semuanya pada sehat dan usahanya semakin sukses ya teman-teman. Tetap stay tune di channel saya ini, tutorial UMK. Semoga tayangan ini bermanfaat ya teman-teman, untuk penjelasannya dan apalah itu fungsinya dari garam dan NaCl sudah saya jelaskan sedemikian. Itu menurut pengalaman saya. Apabila tayangan ini bermanfaat, silahkan share ya teman-teman ke saudara ataupun teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.